Banyak orang mengira oatmeal adalah sarapan paling sehat. Tapi tahukah Bapak Ibu, bagi lansia ada sarapan yang jauh lebih efektif untuk mencegah otot melemah dan melawan sarkopenia? Sarapan ini bisa bantu membangun massa otot, menjaga tenaga, bahkan membuat tubuh lebih segar sepanjang hari. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu sekarang berusia berapa? Tulis di kolom komentar ya. Apakah Bapak Ibu sedang menghadapi masa lansia atau baru bersiap-siap? Jawaban Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk penonton lain. Jangan lupa klik tombol like agar channel ini makin semangat memberikan edukasi kesehatan untuk lansia. Apa itu sarkopenia dan mengapa berbahaya? Sarkopenia adalah penurunan massa otot yang terjadi seiring bertambahnya usia. Otot makin tipis, lemah, dan kurang elastis. Menurut European Working Group on Sarcopenia in Older People, EUSOP, sekitar 1 dari 3 lansia di atas 60 tahun sudah menunjukkan tanda-tanda sarcopenia. Dampak sehari-hari, cepat lelah walau hanya jalan sebentar, sulit bangun dari kursi, meningkatnya risiko jatuh, hingga hilangnya kemandirian. Mengapa oatmeal kurang efektif untuk melawan sarkopenia? Oatmeal memang kaya serat dan bagus untuk jantung. Tapi kandungan protein oatmeal sangat rendah, hanya sekitar 5 gram per porsi. Kebutuhan protein harian lansia adalah 1,5 gram per kilogram berat badan. Journal of the American Geriatric Society, 2018. Artinya, hanya mengandalkan oatmeal tidak cukup untuk otot. Sarapan tinggi protein yang direkomendasikan. 1. Telur sang pembangun otot utama. Setuju nggak kalau telur itu makanan serba bisa? Pasti banyak dari Bapak Ibu yang sarapannya pakai telur, ya kan? Sumber protein lengkap dengan 9 asam amino esensial. Kaya leucine, asam amino kunci untuk merangsang pertumbuhan otot. Riset dari Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2019, menunjukkan konsumsi 25-30 gram protein berkualitas setiap kali makan mampu mengoptimalkan sintesis otot. 2. Tempe. Protein nabati kaya probiotik. Mengandung probiotik untuk usus sehat dan isoflavon untuk kesehatan tulang. Rendah lemak jenuh, cocok untuk lansia dengan kolesterol tinggi. Tips, panggang atau kukus tempe tanpa minyak berlebih. 3. Yogur tinggi protein, Greek yogurt. 10-12 gram protein per 100 gram. Kaya kalsium, baik untuk tulang. Probiotiknya membantu pencernaan. Bisa ditambah buah segar agar lebih enak. 4. Ikan, salmon, sarden, tuna, atau nila. Protein tinggi dan asam lemak omega 3. Omega 3 membantu mengurangi peradangan otot, Frontiers in Aging, 2021. Baik untuk jantung dan pembuluh darah. Bisa dipanggang, dikukus, atau dibuat sup. Tambahan superfood untuk sarapan anti-sarcopenia. Kacang-kacangan, protein lemak sehat. Susu rendah lemak atau susu kedelai, protein kalsium. Sayuran hijau, magnesium zat besi. Pisang atau alpukat, sumber kalium untuk fungsi otot. Beberapa hal mengejutkan yang pasti Anda lakukan, suka atau tidak suka, di antaranya. 1. Konsumsi protein orang Indonesia masih rendah. Data BPS 2022 menunjukkan rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia hanya 62 gram hari, padahal WHO merekomendasikan 70-80 gram hari untuk orang dewasa.
Ini artinya banyak lansia di Indonesia yang diam-diam sudah defisit protein setiap hari. 2. Tempe adalah superfood asli Indonesia. Tidak banyak orang tahu, tempe masuk dalam daftar pangan fungsional dunia karena kaya probiotik alami. Di negara lain, tempe justru mahal dan dianggap makanan premium, padahal di Indonesia sering dianggap makanan sederhana. 3. Sarkopenia sering disangka hanya tanda tua biasa. Banyak orang tua di Indonesia yang mengeluh lutut lemes atau cepat capek, tapi tidak tahu bahwa itu gejala sarkopenia. Akhirnya, mereka hanya pasrah padahal dengan pola makan tepat bisa dicegah. 4. Orang Indonesia sering makan nasi banyak tapi protein sedikit. Sarapan populer seperti nasi uduk, lontong sayur, atau bubur ayam cenderung tinggi karbohidrat tapi rendah protein. Inilah yang bikin otot makin cepat hilang di usia senja. Pertanyaannya, Bapak Ibu suka makanan yang mana? Tulis di kolom komentar ya. 5. Protein hewani versus nabati. Lansia di Indonesia cenderung lebih sering mengonsumsi nabati, tempe, tahu, padahal kombinasi dengan hewani, telur, ikan, bisa memberikan efek lebih baik untuk menjaga massa otot. Kiat praktis agar nutrisi lebih optimal. Jangan hanya fokus sarapan, tapi penuhi protein sepanjang hari. Sebaiknya protein dibagi rata sepanjang hari, bukan hanya malam. Kombinasikan protein hewani dan nabati. Minum air cukup agar otot tidak cepat lemah. Sertai aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau latihan beban ringan. Penutup. Jadi, kalau selama ini Anda hanya sarapan oatmeal, mungkin sudah saatnya mencoba kombinasi sarapan tinggi protein untuk benar-benar melawan sarkopenia. Kesehatan otot sangat penting agar kita tetap mandiri, bugar, dan aktif hingga usia senja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Pesan penting, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah pola makan, karena kondisi setiap orang berbeda. Stay tune, karena di video berikutnya kita akan bahas makanan yang diam-diam justru mempercepat penuaan otot. Sampai jumpa di video berikutnya. Setiap senyum dan kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk sehat dan bahagia. Klik like untuk menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang, dan tekan subscribe supaya kita bisa terus bersama, saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan hingga usia senja.